Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa ashabihi ajmain. Usuni ila al-Habib Muhammad bin Salim bin Hafid wa usulihim wa furu'ihim wa man tasabailahim lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Halaman 38 ya. Halaman 38. Nah, ini materinya serius ya, materinya serius. Jadi jangan ngobrol ya. Nanti kalau ngobrol nggak ketangkep semua ya. Materinya serius. Terutama nanti kalian pada pengen punya keluarga kan? Punya suami, punya istri, pengen nggak? Wah, kalau nggak konslet sih. Nah, itu konslet ya. Ya, jadi materinya serius. Serius, kalian yang serius ya. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 38, udah ketemu kan? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Wa mata ing qata'a addamu, wa mata ing qata'a ing dalam ketika sudah berhenti. Opo addamu darah. Ini masih ngomongin haid atau istihad, haid atau nifas ini ya. Waktu salat lan wis adus udas sudah mandi sopo almar'ah falaha tamkinuhu min dzalika. Nah, ini bahasanya apa nih ya? Maksudnya gini, ketika kalian haidnya sudah berhenti, terus nifasnya sudah berhenti, juga sudah mandi. Bahasa ini nanti paham kan ya? Maksudnya gini, haid udah berhenti, kalau nifas udah berhenti, kalian juga udah mandi. Kalau suaminya toel, berarti jangan di stop lagi. Dong. Nah, ya nanti, nah jangan senyum sekarang ya. Jadi kalau haidnya sudah berhenti, nifas sudah berhenti dan sudah mandi, kalau suaminya toel, lampu hijau dinyalakan. Stop. Jangan begitu lagi, nggak boleh. Kemudian yang berikutnya, wa yahrumu 'alaiha an takdziba 'alaihi fataqulu lahu. Haram hukumnya kalau dia berdusta. Istri maksudnya istrinya berbohong. Kemudian dia berkata pada suaminya begini, ini haidun, masih merah gitu, padahal udah mandi. Nah, tujuannya apa? Li'alla yaqrabaha, supaya kan orang itu kadang-kadang moodnya kan suka baik suka jelek, ya kan? Nah, haid itu umumnya kan 1 minggu 6 hari atau ada yang lebih. Nah, dalam kurun waktu itu kalau suaminya sehat, suaminya nggak sehat lah gitu, itu udah ada yang mengganggu. Kadang-kadang itu karena terganggu itu kadang-kadang ngaco gitu. Makanya kalau haid sudah berhenti, apalagi nifas itu kan lama. Ada yang 40 hari, ada yang 50 hari, ada yang 60 hari kan, ada yang 25 hari. Lalu itu lebih parah lagi. Nanti yang jadi suami-suami nanti tahu. Nah, istri harus paham itu. Ya. Jadi kadang-kadang orang nggak ada angin, nggak ada apa itu, kalau lagi pikiran yang terganggu itu konslet. Apa? Nah, bahasanya agak bagaimana sih? Nggak apa-apa ya, agak vulgar sedikit nggak apa-apa ya. Ini harus vulgar memang. Jadi
Kenapa jangan ketawa? Ntar aja ketawanya ya. Pokoknya Bapak ngomong serius nih, agak vulgar, Bapak tahan biar nggak ketawa. Jadi begitu. Jadi seorang suami yang sehat nih, kayak Hekal, Hermione sehat-sehat itu kalau sampai nahan sampai 25 hari istrinya habis lahiran 25 hari atau 40 hari bahkan, itu palanya nut-nutan. Makanya begitu selesai, kalau sudah headnya sudah berhenti, nifasnya udah berhenti, udah mandi juga, kalau suaminya towel, ya udah ikutin kata suaminya, ya nggak boleh ditolak lagi. Ya. Dia kan emang cowok doang yang menyambut. Oh iya. Kan bukan cuma cowok doang. Nah, ini serius. Nah, kalau misalkan si suami, terus si ibunya ini gak mau, si istrinya ini karena moodnya lagi buruk. Iya. Nah, itu dosa apa enggak? Begini ya, itu tuh agak susah diteoriin, susah itu ya. Jadi kalau suami itu bener-bener sayang sama istrinya, pasti tahu istrinya moodnya baik apa enggak nih, pasti tahu. Kalau misalnya nggak tahu, berarti suaminya ya dalam tanda kutip nggak sayang bener sama istrinya itu, gitu ya. Jadi nanti kan kalau orang rumah tangga udah lama itu pasti tahu istrinya udah selesai kok begini, itu tahu pasti. Wah, ini ada yang nggak beres nih. Udah, daripada nanti berantem. Nah, jadi ya harus saling tahu. Oh, ini moodnya lagi nggak baik. Misalnya habis ditagih arisan, misalnya lagi nggak punya duit, ditagih kan, gedor-gedor lagi, woi arisan. Nah, itu kan bikin moodnya nggak baik itu. Nah, suaminya toel pasti jengkel itu. Nah, jadi nanti ya harus saling mengerti aja. Yang pasti kita pegang teorinya dulu. Teorinya ini bahwa kalau head sudah selesai, nifas sudah selesai, terus sudah mandi juga, kalau suaminya toel, kalau nggak kenapa-kenapa jangan ditolak. Apalagi berbohong tadi, nggak boleh, haram. Dosa kalau berbohong. Kalau misalnya moodnya lagi nggak bagus, ya ngomong aja moodnya lagi nggak enak moodnya. Nah, itu jangan berbohong intinya. Masih merah, padahal udah mandi, udah sholat. Kadang-kadang istri itu begitu. Jadi head udah, nifas udah mandi juga, biar nggak ketahuan suaminya, sholatnya ngumpet. Nah, kalau ketahuan sholat kan, wah, udah selesai suami tahu kan. Nah, karena moodnya lagi nggak baik, kadang-kadang itu sholatnya ngumpet, suaminya biar nggak tahu, dikiranya masih merah aja. Ya, nah dong ini dah ya. Nah, yang pasti tidak boleh berbohong. Ini headnya belum selesai nih. Tujuannya biar suaminya nggak deketin. Nah, nggak boleh itu. Nah, teorinya dipegang dulu pokoknya. Urusan nanti moodnya nggak baik, itu tinggal dikompromiin aja. Apa kompensasinya? Misalnya, masa suami istri pakai kompensasi segala? Ya kan? Nah, kasihan suaminya juga, kasihan istrinya juga. Ya, udah kita lanjutkan. Jadi intinya nggak boleh tadi ya kalau sampai berbohong. Wa yahrumu li alaiha iqrabaha kama yahrumu alaiha alla tukhbirahu bil haidi in kanat haidon. Begitu juga sebaliknya, karena moodnya lagi bagus, sedang head, suaminya nggak dikasih tahu. Nggak boleh juga. Kan kalau lagi itu tuh seperti lampu merah kan, nggak boleh masuk, nggak boleh lewat. Kalau lewat kena semprit, ya kan? Ini sengaja suaminya nggak dikasih tahu. Nah, nggak boleh juga. Jadi berbohong sudah headnya udah selesai bilang masih head, nggak boleh. Atau dia sudah head bilang nggak head juga, sama-sama tidak boleh, sama-sama dilarang gitu ya. Dong kan ini, dong lah, pinter.
Faqat rawaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Nah, ada riwayat bahwa Rasul pernah bersabda begini, la'anallahul ghaisata wal maghusata. Maksudnya ini ya, jadi Allah itu melaknat yang tadi sudah head bilang nggak head, head bilang nggak head, biar suaminya deket-deket terus, atau headnya udah selesai bilang masih head, biar suaminya nggak deketin. Nah, itu sama-sama tidak boleh. Ya, nanti kena laknat. Nah, qolal ulama wal ghaisatu hiya allati la ta'lamu zawjuha. La a'lama af'ala yuf'ilu, berarti la tu'limu zawjaha anha haidun li apa liyaji'a ha fayujami'uha. Maksudnya tadi yang pertama tadi, maksudnya dua-duanya dilaknat itu kalau berbohong headnya udah selesai bilang masih head, kemudian kan wal maghusata itu adalah la takunu haidon fatakdzibu ala zawjiha wa taqulu inni haidun. Jadi berbohong dua-duanya nggak boleh, pokoknya itu ya, bilang masih head padahal udah selesai nggak boleh, atau bilang sedang tidak head padahal head, sama-sama tidak boleh, sama-sama dilarang. Nah, berikutnya tambihun. Tambihun itu seperti ini, penting. Idza kanat al mar'atu tahiratan minal haidi wan nifasi summa tara'a 'alaiha ahaduhuma ba'da dukhuli waqti sholati waqad madoa. Kepanjangan ya, berapa potong-potong. Idza kanat al mar'atu tahiratan minal haidi wan nifasi. Yang pertama, kalau perempuan, ya kalian-kalian itu yang perempuan sudah suci, maksudnya terbebas dari haid atau nifas, summa tara'a 'alaiha ahaduhuma ba'da dukhuli waqti sholati. Kemudian tara'a itu apa ya? Tiba-tiba muncul gitu. Ba'da dukhuli waqti sholati waqad mado minal waqti zamanun yumkinuha fi'lu tilka sholati fihi. Maksudnya begini, kalian tidak lagi head kayak gini nih, ya kan? Kemudian datang head pas waktu sholat sudah masuk, tapi kalian belum sholat. Misalnya gini, misalnya duhur itu jam berapa? Jam 12. Jam 12 taruh ya, jam 12. Biasanya kalian kan dengar adzan itu kan nggak langsung sholat. Iya. Iya nggak? Iya. Nggak langsung sholat. 15 menit kemudian baru mau sholat. Pas mau sholat, tahu-tahu ada yang rembes. Loh, datang bulannya. Datang bulannya. Bagaimana kalau begitu? Padahal waktu 15 menit itu cukup untuk sholat. Tapi karena kita terbiasa sholatnya agak entar-entaran, sehingga duhur tadi harusnya udah sholat, jadi nggak sholat karena keburu datang head. Bagaimana kalau begitu? Waqat mado minal waqti zamanun yumkinuha, seperti tadi fi'lu tilka sholati fi. Jadi misalnya sudah lewat 15 menit misalnya, walam tusolliha, dan dia belum sholat, fal wajibu 'alaiha idza taharat min haidiha aw nifasiha antakdiya tilka sholati. Maka nanti kalau sudah selesai, haidnya udah selesai, duhur tadi yang kelewat atau sholat apa aja ya, pokoknya sudah kelewat waktu belum sholat, tahu-tahu datang haid, berarti sholat yang tadi, yang duhur tadi, nanti kalau selesai selesai haid, sholat duhur tadi harus dikodok, diganti. Ngerti nggak ini maksudnya? Helmi cengangar cengingir nggak ngerti jangan-jangan. Jadi misalnya adzan duhur atau adzan maghrib atau adzan apa, nggak langsung sholat,
Sudah lewat 20 menit atau 15 menit, tahu-tahu head, berarti sholat itu harus kodoi. Mudeng nggak ini? Sip, mudeng nggak sip? Ya, mudeng ya. Oke, kita lanjutkan. Li'annaha qad wajabat 'alaiha, karena sholat yang masuk itu dianggap sudah wajib karena waktunya sudah kelewat tadi. Oke. Wa tamkanat min fi'liha walam tafalha, dan dia harusnya sudah bisa dan mungkin waktunya cukup. Nah, kemudian dia belum sholat, maka nanti wajib qada. Wa hada yusama tar'ul mani. Nah, ini namanya tar'ul mani. Kemudian yang berikutnya, wa idza kanat haidon aw nufasa'a wa qata adamu qabla khuruji waqti sholati minas sholawatil khamsi. Bagaimana kalau dibalik? Misalnya begini. Walau biqadri lahdatin. Misalnya begini. Kalian head kan? Terus berhenti waktu duhur habisnya jam berapa? Jam 3 misalnya ya. Jam 3 misalnya. Jam 3 kurang 10 headnya berhenti. Jam 3 kurang 10 headnya berhenti. Fal wajibu 'alaiha al mubadaratu bi fi'li tilka sholati. Maka sebisa mungkin harus sholat yang itu. Sholat duhurnya buru-buru. Jadi kalau masih berhenti waktu sholatnya masih, berarti harus buru-buru sholat. Harus buru-buru sholat. Walaupun misalnya tinggal 5 menit misalnya. Tinggal 5 menit udah berhenti, udah nggak keluar lagi nih misalnya. Buru-buru mandi terus sholat. Kenapa sih? Kan itu tujuannya kalau misalkan berhenti itu hari pertama. Ya enggak. Orang head itu rata-rata kan jadwalnya tetap kan. Jadi misalnya gini, misalnya si Pak headnya 7 hari. 7 hari ya kan? Nah hari terakhir tuh. Hari terakhirnya jam 3 kurang 10. Berarti sholat duhurnya harus buru-buru. Kalau kelewat nanti dikodoi. Oke ya. Oke. Kemudian yang berikutnya. Nah, mana kok hilang? Fal wajib udah. Ingkanat al waktu mutasian. Kalau waktunya itu cukup maksudnya kalau 10 menit cukup nggak kira-kira? Cukup lah, mandi 5 menit, sholat 5 menit cukup. Kalau nggak cukup bagaimana? Ya udah secukupnya. Mutasian. Wa illa fayajibu 'alaihi qada'u tilka sholati allati in qata adamu wa qad baqiya min Kalau nggak cukup bagaimana? Wa illa fayajibu 'alaihi qada'u tilka sholati allati in qata adamu. Kalau waktunya nggak cukup, ya sholatnya terpaksa kodok. Maksudnya tetap sholat tapi di luar waktu, di sholat asar misalnya, udah kadung lewat. Kalau waktunya nggak cukup. Waqad baqiya min waqtiha hatta qadru takbiratul ihrami. Sampai sehingga misalnya tinggal beberapa menit, misalnya 2 menit kan nggak cukup untuk mandi, nggak cukup untuk sholat, nggak cukup. Walaupun waktunya tinggal segitu, tetap nanti sholat itu ada dikodok gitu ya. Oke. Wa kama yajibu qada util kasolati allati qablaha ing kanat tujma'u maha ta'khiron. Begitu juga sholat yang sebelumnya yang bisa dijamak. Misalnya begini. Hari terakhir kalian berhentinya di sholat asar. Apa tadi? Hari terakhir berhentinya di sholat asar. Sebelum sholat asar apa? Duhur sama asar bisa dijamak nggak? Bisa. Berarti nanti kalau berhenti di sholat asar, yang wajib diqodho adalah asar sama duhur. Atau berhentinya di isya. Berarti yang wajib isya sama maghrib. Berbeda kalau berhentinya di maghrib. Asar enggak, karena asar sama maghrib nggak bisa dijamak. Atau berhentinya di subuh.
Subuh sama duhur nggak bisa kan? Nggak bisa, jadi nggak usah. Dong ini ya. Jadi kalau berhentinya di asar, berarti yang dikodok asar sama duhur. Atau berhentinya di isya, berarti isya sama maghrib. Kenapa? Karena duhur bisa digabung asar, maghrib bisa digabung isya. Berbeda kalau berhentinya di subuh atau maghrib atau duhur. Kalau berhenti di duhur, subuhnya enggak, karena subuh sama duhur nggak bisa di kejauhan ya, nggak bisa dijamak. Nah, kecuali tadi yang kesiangan lain lagi ceritanya ya, lain lagi ceritanya. Kemudian qabla ingkana tusma'u ma takhiron. Kadzuhri wal maghribi, seperti hanya tadi duhur sama maghrib. Berarti kalau duhur berhentinya di asar, kalau maghrib berhentinya di isya. Wa in kana sholatu allati qabla la tusma'u maha kal fajri wal asri fala tajibu qadhuha. Nah, kalau berhentinya di duhur atau di maghrib enggak, karena sholat sebelumnya tidak bisa dijamak. Bal yajibu qadha udzatil waqti faqat wa tusama zawalul mani. Jadi kalau berhentinya di subuh berarti subuhnya doang, atau berhentinya di maghribnya doang, atau berhentinya di duhurnya harus apa coba tadi yang dua kalau berhenti di asar berarti asar sama duhur, berhenti di isya berarti isya sama maghrib. Kalau berhenti di duhur doang, berhenti di subuh doang, berhenti di maghrib doang. Dong ini ya. Bapak ulangi sekali lagi. Kalau berhenti di asar berarti yang kodok asar sama duhur. Awas ya, sama duhur. Kalau berhenti di isya sama maghrib. Kalau berhenti di maghrib doang. Bilang maghrib doang. Kalau berhenti di subuh kalau berhenti di duhur berhenti di isya berhenti di asar. Udah keren lah ya. Jadi hari ini ngapalin itu ya. Jadi kalau berhenti headnya loh ya, bukan mulai. Kalau mulai hanya sholat itu doang. Misalnya mulai subuh jam 4:30 misalnya. Jam 5 masih bisa sholat harusnya. Bangun jam 5 tahu-tahu sudah datang head, berarti yang qadha hanya subuhnya doang. Jadi yang double tadi kalau berhenti headnya. Kemudian al-babus salisu fi sholati wa ma yata'allaqu biha wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.